anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya begini, disunahkan kita untuk selalu berdoa meminta kepada Allah kemuliaan istri, kemuliaan anak yang kelak bisa menjadi pandangan mata yang indah. Karena seorang laki-laki ketika menikah yang punya agenda ya laki-laki. Islam cuma kabarkan, hunna libasun lakum gitu. Wa antum libasun lahun. Tingkatannya begitu. Itu perempuan yang kau nikahi itu pakaian untukmu, sehingga dari pertama sebelum nikah pilih pakaian yang cocok, jangan yang nggak nyambung. Ini kadang-kadang orangnya warnanya jereng bener, bajunya lebih ngejreng lagi, jangan, nggak ketemu nanti. Coba yang kira-kira enak dipandang, itu wanita pakaianmu, sehingga kalau bicara pakaian ya penutup aibmu. Takutnya kalau salah pilih malah bongkar aib. Karena banyak kasus perceraian ini, kasus BB-an, apa sih, SMS-an itu ya. Oh Masya Allah, banyak orang bercerai sebab ini loh. Kasak kusuk yang Nabi katakan bahwa, tahukah kalian mana setan laki, setan perempuan? Allah dan Rasul yang mengetahui laki-laki dan perempuan yang sering menceritakan hubungan mereka kepada orang lain. Bahkan sampai hubungan intimnya. Itu terjadi, bukan tidak. Ya, perempuan cerita sama perempuan lain tentang keperkasaan suaminya atau kelemahan suaminya. Suami pun menceritakan tentang kecantikan istrinya ke temannya, sampai temannya bisa menghayalkan muka istrinya. Lah, haram. Setan laki, setan perempuan. Terlena manusia. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, jadikan pasangan hidupku, istriku, anak-anakku ini pandangan mata yang indah. Kapan sesuatu dikatakan pandangan mata yang indah? Ketika sesuai dengan keinginan. Kita bukan main feeling ya, karena memang diperintahkan hartanya, kecantikannya, silsilahnya, baru agama. Kalau tiga nggak ada, pilih agama. Fasbar bidzati din taribat yadak. Insyaallah, walaupun mungkin nggak punya harta, cantik pun tidak, silsilah pun kurang bagus, tapi kalau agamanya bagus cukup, kata Rasul. Kalau agamanya bagus cukup, insyaallah. Kita keluar kota juga nggak was-was, anak digendong sama yang hafal Quran. Tapi kalau kita keluar kota ninggalin anak digendong sama yang hafal lagu India, nggak was-was kita. Urusannya nih anak jadi apa gede ya. Tapi kalau kita di tangan orang yang hafal Quran, insya Allah 2 tahun kita balik, anak bisa baca ayat lah, insya Allah, mudah-mudahan. Kenapa? Ditimangnya dengan ayat. Ini agama, nggak bingung. Kita tinggal dengan orang yang beragama, insya Allah. Ini anak kalau perempuan tanpa disuruh pun pakai jilbab. Kenapa? Ibunya memang pakai jilbab. Nggak repot sama poni sama soplen gitu loh. Anak sekarang kan tinggal poni sama kedipin soplen. Ya Allah, dibikin masuk surga bareng poni sama soplen kali. Apalan Quran, Masya Allah. Anak ini qurrata ayun, istri qurrata permata hati. Kita minta sama Allah, terkadang menjadi pemandangan hati yang indah. Yang kedua dikatakan zina, perhiasan, betul. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Agar kau ketahui bahwa anak ini perhiasan dalam hidup, pelengkap hidup. Ya Allah, hidup kalau nggak punya anak itu kayak kosong loh. Ya kalau kita nggak punya anak bagaimana? Ponakan tuh anak. Aisyah radhiyallahu anha itu dipanggil Ummu Abdillah, padahal anaknya bukan Abdullah, itu Abdullah anaknya Asma dan Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam dipanggil Ummu Abdillah, ponakan anak. Jadi jangan merasa sepi. Loh, kita nggak punya anak, sedih gini, jangan terlalu sedih, udah ya, jujur saja. Allah berikan yang terbaik, mudah-mudahan jadi dikurangin pertanyaan di kubur di akhirat nanti. Ponakan anak, sama, doanya pun mustajab ke lubang kubur kita, insya Allah. Tapi ingat, itu cuma perhiasan. Bangga orang dengan jumlah anak, bangga. Apalagi anak kalau bisa bagus bacaan Qur'annya, agamanya cakep, oh kita bangga. Walaupun terlalu berbangga lagi diharamkan, karena anak yang belum balik ini belum ngerti hukum riya. Terkena hukum riya karena keriaan orang tuanya, takutnya ilmunya nggak bermanfaat. Ya makanya orang tua jangan nge-expose anak sebelum waktunya. Ya, nggak layak, sayang, bebannya berat nanti. Ya banyak orang memandang dia belum waktunya, jangan. Oh, anak saya hafal 10 juz.
Oh, anak saya hafal 15 juz, ya nggak perlu diekspos sudah. Nanti saja kita lihat kalau sudah balik, kita lihat hasilnya. Gitu loh. Ya artinya, ya kalau orang bertanya jawab, tapi kalau untuk mengekspos tujuan ria jangan. Takutnya ria ini menghilangkan kemuliaan agama yang dia miliki. Karena banyak anak-anak yang tadinya hafal sekian juz, setelah balik lupa, bahkan 1 juz pun nggak hafal. Hilang hafalannya. Kenapa? Karena kesombongan orang tuanya. Kemudian setelah 2 hal nikmat dikabarkan tentang qurrata ayun dan zina, perhiasan, di hal yang ketiga pun dikabarkan bahwa anak itu bisa menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Surat At-Taghabun ayat 14 mengatakan, hai orang-orang yang telah beriman. Kalau letterlek maknanya itu amanu, bukannya yu'minuna, orang yang telah beriman. Jadi kalau yang baru beriman mungkin nggak paham nih ayat gitu. Hai orang-orang yang telah beriman, inna sesungguhnya min azwajikum, dari pasangan hidupmu, wa auladikum, anak-anakmu, aduwwan lakum, musuh-musuhmu, fahdharuhum, berhati-hatilah dengan mereka. Ya, mendidik generasi Rabbani. Abu Ihsan Al-Asy'ari itu pernah menulis buku mendidik generasi Rabbani, itu bagus. Di situ dijelaskan tentang 10 karakter pendidik sukses. Yang salah satunya berilmu. Karena banyak juga seorang laki-laki menikah tanpa ilmu. Ketika lihat anak sudah mulai mampu untuk bisa berdikari, agamanya sudah mulai bagus, nggak gampang kalau anak ngomong percaya. Sehingga banyak keluhan, Ustaz. Saya bingung, Ustaz, apa hukumnya kalau saya dimusuhi sama orang tua bahkan dilaknat cuma gara-gara beda manhaj? Ya, di Islam tetap dipandang mulia orang tua, anak disalahkan. Karena di Islam ini seburuk-buruk orang tua kita ya semulia-mulia kita, gitu loh. Makanya kalau memang kita berhadapan sama orang tua, ya mengalah itu mulia. Habis saya ngomong pasti ribut, mungkin Anda ngomong di sarang dia, gitu loh. Anggaplah orang tua Anda ini macan, yang dibilang galak. Nangkep macan jangan di sarangnya. Ajak keluar, nangkepnya gampang. Sekarang kalau Anda mau dialog sama dia, ini orang tua Anda, ini Anda ngomong ya, di atas bangku Anda ngomong, Pak, harusnya Bapak gini-gini. Itu bangku dia yang beli. Di rumah yang dia bangun. Anda nunjuk-nunjuk dia di tempat dia berkarya. Salah. Enggak akan pernah dia mau dengar. Coba sekali-kali itu motor baru yang Anda baru ngambil seminggu ya, modal DP 500 itu ya. Boncengin tuh orang tua, boncengin. Ajak ke tempat yang enakan dikit dengan senyum, Pak kita makan di sini sekali-kali Pak. Oh seneng dia. Di bangku yang bukan punya dia. Tawarin menu, pilih Pak. Waduh bahasanya ribet, ini bahasa apa lagi ini bingung. Udah pilih aja pokoknya yang enak. Daerah ini tangting tung, ambil tangannya buntung, salah pilih, cabai dipesennya. Ya, dia pilih sudah, Anda bayarin di tempat yang nikmat. Setelah dia merasakan kenyang, ngomong, insya Allah didengar. Ini ngajak jajan orang tua belum pernah, sok nasihatin, siapa yang mau denger? Orang tua masih ingin, ini minggu kemarin anak rusak, kenapa dia jadi pendakwah? Tobat seminggu dakwah keliling, innalillah. Ini kan lucu. Orang tua juga tahu Allah Karim, apa yang diomongin, kita tahu dia kecil, nggak bisa masuk dakwah. Hati-hati, kadang anak bisa menjadi musuh. Ulah tingkah laku yang dia perbuat. Tapi kalau anak yang mulia, dia pegang hukum yang mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tua musahib teman. Mungkin dia galak, ya banggalah punya teman yang galak gitu loh. Mungkin dia lucu, banggalah punya teman penghibur. Mungkin dia serius, sekali-kali boleh punya teman yang serius. Anggaplah teman. Karena kalau bicara antar teman, ini maklum kita tinggi. Tapi kalau kita bicara permusuhan, wallahi, demi Allah, bahkan mutiara pun dianggap kotoran. Ini yang diinginkan agama. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu temanmu. Maka kalau disuruh jadikan orang tua sebagai teman, ya orang tua ajarkan pertemanan ke anak. Sejak kecil ajak jalannya anak. Rasul, anak orang masih dibonceng Muaz bin Jabal, betul?
di belakang keledainya dibonceng sama Rasul. Anak orang, anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar digandeng. Akhadha bimankibaya. Abdullah bin Abbas diajak ngomong sama Rasul, ya gulam. Rasul penuh kelemah lembutan dalam agama. Masya Allah. Ini menandakan persahabatan. Kalau tidak terjebak dalam permusuhan, maka tak terasa akhirnya nama baik yang kita ukir sejak dahulu ketika orang muliakan kita, kadang anak istri yang menghancurkannya. Orang tuanya alim, ulama, anaknya narkoba, banyak. Orang tuanya sukses di mata dunia, dipandang mulia oleh pemerintah, istri selingkuh, tertangkap di hotel, mati dalam keadaan gantet dan lain-lain. Banyak, bukan tidak. Bukan tidak, ini kejadian. Pun nanti pada masanya nanti bahkan berubah keadaan. Ketika Allah uji dengan ujian yang terbalik, banyak anak yang sukses dalam hal keagamaan mulia, orang tua jadi ujian buat mereka. Ini fitnah dunia. Makanya dikatakan ini permusuhan. Fahdaruhum, hati-hati. Dari sekarang ini darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dari sekarang ini kita jaga sesuatu yang buruk terjadi, kita jaga supaya enggak terjadi. Antisipasi, agama solusinya. Ketika Nabi mengatakan bahwa man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu alaikum bin nawajis. Yang hidup setelahku nanti akan melihat perbedaan. Manusia pasti berbeda. Anak berbeda dengan orang tua berbeda dengan anak, pasti berbeda. Tapi solusinya sejak dini, alaikum bisunnati, biasakan mengembalikan semua permasalahan ke sunnahku, kata Rasul. Karena kalau sejak dini sunnah dikenalkan sama mereka, ujungnya itu bersatu. Tapi kalau sunnah nggak dipertontonkan, ya sunnah itu nggak identik sama perbuatan, keputusan saja, semua hal. Lihat sunnah Nabi, bagaimana beliau menghormati ayahnya, pengganti ayahnya, pamannya Abu Talib. Sampai akhir hayatnya, walaupun berbeda agama, lemah lembut dipertontonkan Nabi Muhammad SAW, sampai banyak orang masuk Islam ngelihat sabarnya Nabi sama pamannya ini, pengganti orang tuanya. Karena beliau ponakannya, ponakan adalah anak. Ajarkan pada mereka, tanamkan pada mereka. Bayangkan Rasul itu. Itu bukan berbeda lagi, tolak belakang. Akidahnya sudah nggak sama. Satu musyrikin, satu muslim. Sudah berbeda. Tapi apa? Rasul tak mengatakan ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Terus dikatakan wahai pamanku ya ammi qul, katakan la ilaha illallah, katakan pamanku la ilaha illallah. Padahal pamannya Tuhannya Allah. Cuma dia enggak mengesahkan Allah. Katakan la ilaha illallah. Kalimatun uhajju laka biha indallah, kalimat yang aku bisa berhujjah di hadapan Allah, kau seorang muslim pamanku, katakan. Sehingga beliau berani mengatakan kepada umatnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, standar untuk pamannya. Asalkan dia katakan la ilaha illallah pada akhir hayatnya, surga. Walidzalika ya ammi qul la ilaha illallah, oleh karena itu wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Paman enggak bisa. Pamannya nggak bisa, tetap malah mengatakan kepada Nabi Muhammad, udah ada gini Muhammad, supaya akur, jangan jadi ribut, bingung kita di tengah-tengah antara Quraisy dengan kamu setahun di Quraisy setahun di Islam, gimana? Allah turun langsung marah, oh ini udah beda hal Muhammad, wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Katakan ya Muhammad, aku tak menyembah yang kau sembah, walaupun sama-sama Allah, karena cara menyembah kita beda. Dan kau pun tak menyembah yang aku sembah. Kalau begini caranya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Udah, masing-masing bawa cara. Dia katakan kepada pamannya, wallahi ya ammi, lawadu asyamsa fil yamin, wal qamar fil yashar, ala an atruk hadal amr mataraktu. Demi Allah wahai pamanku, pun kau letakkan mentari di tangan kananku, itu enggak mungkin. Kalaupun kau mungkin, pasti kau letakkan karena kecintaanmu kepadaku. Rembulan di tangan kiriku, dan itu pun enggak mungkin. Tapi kalaupun mungkin, kau akan lakukan itu wahai pamanku. Kalaupun itu terjadi, kau letakkan mentari di tangan kanan, rembulan di tangan kiri, untuk aku meninggalkan dakwah ini, tak akan pernah aku tinggalkan. Lembut tidak bahasanya? Lembut. Itu berbeda. Apalagi kita cuma beda kunut sama enggak kunut gitu loh.
Sholatnya sama, Ramadannya